keajaiban mujizat terjadi dalam hidupmu. Dan ketika hatimu benar, engkau sujud di hadapan Tuhan, engkau minta tolong, engkau memohon, maka pertolongan datang tepat pada waktunya. Dan permohonanmu akan dapat jawaban yang terbaik dari Tuhan. Iya. Karena Ibu Gembalanya ada muncul, sudah ada yang muncul, udah muncul belum ya co-host? Ibu Gembala itu, Ibu Gembala Grace Lumempau. Ini adalah jadwal beliau. Belum masuk AI. Tetap masuk ya, ya udah. Kita sharing aja firman Tuhan ya. Santai aja. Anda kalau ada yang mau tanya, Anda bisa tanya. Penglihatanku gini, begini Cik Ling Ling, apa artinya? Anda boleh tanya di sini. Ada yang mau bertanya? Udah ada hebat semua, sudah puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, kenapa Tuhan selalu mau kita mengampuni dan mengasihi? Saya pernah mendoakan orang sakit, ya, sudah diambang kematian, tapi nggak bisa berangkat-berangkat. Udah habis ratusan juta, nggak bisa berangkat-berangkat. Ya. Tetapi ketika dia cuma dibisikkan di telinganya, minta ampun sama Tuhan, mengampuni dan mengasihi. Ketika dia walaupun wes gak iso apa-apa, cuma bisa berkata dalam hati, minta ampun di dalam hati. Dan ketika dia bisa minta ampun sama Tuhan, dia bisa melepaskan pengampunan. Ada kelegaan yang Tuhan berikan, walaupun tidak bisa ngomong, bisa keluar air mata. Dan ketika dia keluar air mata, sebentar lagi bablas. Berangkat kembali ke rumah Bapa. Dan ketika dia kembali ke rumah Bapak, Tuhan perlihatkan, dia selamat. Karena beres. Ingat waktu anak Tuhan di sini yang meninggal, Bapak, siapa ya? Yang orang Sidoarjo, Bapak Sugiarto. Bapak ini sakit dari awal SUM. Sampai berapa tahun, dia selalu ada di tempat tidur. Ya. Dia selalu ada di tempat tidur Bapak ini. Dia ikut terus sambil tidur. Nah, kita nggak tahu hati dia. Tuhan selalu mengampuni, mengasihi. Dia berkata, sudah. Dia mulai mengampuni, mengasihi saudara-saudaranya semua. Dia mengampuni, mengasihi sampai penglihatan terakhir. Saya ingat, seorang jubah putih hadir di kamarnya. Semuanya jadi putih. Ruangannya jadi putih. Bapaknya pakai baju putih. Tetapi masih ada satu ganjalan. Kita nggak tahu ganjalannya apa. Ya kan? Tetapi berdoa, padahal penglihatan dari Tuhan tinggal selangkah lagi. Anaknya pintar ngomong. Anaknya berkata, berarti tinggal selangkah lagi. Ai, berarti tinggal sebentar lagi ya, papaku berangkat. Dia berkata begitu. Saya berkata, Tuhan masih nunggu. Karena ada yang masih belum selesai. Ada yang masih belum beres. Ya, padahal dia sudah mengikuti SUM ini, dia sudah mengampuni, sudah memaafkan. Nah, di terakhir itu, kita nggak tahu dia sakit hati dengan seseorang anak Tuhan di SUM. Saya juga nggak tahu. Tetapi Tuhan itu baik. Ternyata Bapak ini berkata, ya telepon pada seseorang, dia berkata, tolong dong omongin Cik Ling Ling. Kalau Cik Ling Ling bisa jauh-jauh pergi ke Jakarta, bawa Cik Ling Ling mampir ke rumahku. Wong rumahku di Sidoarjo. Nah, ketika dia berkata begitu, saya bilang, oke, saya sampai Surabaya, saya akan ke rumahnya. Padahal enggak kenal. Ya. Dan saya beneran datang ke rumahnya. Saya datang ke rumahnya bersama teman-teman. Dan saya bawa teman kita juga yang ada pokok masalahnya itu dengan Bapak ini. Dan ketika saya bawa ke sana, saya tidak datang dengan tangan kosong. Tuhan ajarkan saya bawain bakmi goreng lah, nasi goreng dan sebagainya. Jadi dia sudah menerima. Pertama senang hati ya, kita datang dengan membawa makanan. Dan mulailah teman-teman itu mulai berkata-kata sama dia, yang dia jengkel ini datang ya, mulai mijitin kaki Bapak ini,
dan berkata, "Bapak, maafkan saya tidak sengaja ngomong. Maafkan saya ya Bapak, ampuni saya." Dan ketika itu ada pemberesan. Bapaknya berkata, "Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, saya memang enggak bisa duduk, saya enggak bisa berdiri. Saya ikut selalu tidur terbaring di tempat tidur, bukan karena saya malas, tapi memang saya sakit." Saudara, ada pemberesan. Tuhan itu cinta, Tuhan sangat cinta, dan Tuhan tidak mau membiarkan kita terhilang atau binasa atau masuk neraka. Dan ketika ada pemberesan, dalam tidak lama 1-2 hari, bapaknya berangkat, saudara. Bapaknya berangkat dengan tenang ke sorga. Sebelum berangkat, Tuhan perlihatkan lagi. Ruangannya terang, seorang jubah putih ada di sana. Bapaknya sudah pakai baju putih-putih semua. Dan ada malaikat yang menjemput. Dan akhirnya bapaknya berangkat. Tetapi dia berangkat, dia berkemenangan. Dia masuk surga. Ya, istri dan anaknya sukacita merelakan. Mereka semua merelakan. Nah, berarti walaupun kita melayani Tuhan ketokane luar biasa, mungkin jemaatnya mungkin jutaan, ratusan juta, ya. Mungkin gedung gereja kita luar biasa, cabangnya luar biasa. Tapi kalau terakhir kita melayani sambil masih ada titik hitam di dalam hati kita, masih ada kekecewaan, masih ada kesakitan, tetap enggak masuk surga. Dan kalau masih dapat kesempatan dari Tuhan seperti tadi, Bapak tadi, ditunggu sampai beres, atine bersih, enggak ada celah. Benar-benar Tuhan perlihatkan dia dijemput malaikat dan dia masuk surga. Itu paling aman, saudara. Nah, hari ini kita belajar betapa pentingnya mengampuni dan mengasihi. Yesus saja disalib mengampuni dan mengasihi orang-orang yang menyalibkan dia. Masih dia berkata, "Bapa, ampuni mereka semua, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Saudara, coba lagi kita yang disalib. Kita difitnah aja sakit hati kok. Daniel disalib, suruh ngampuni. Susah kan? Loh, kita disakiti suami kita aja, dendemnya itu gak entek-entek bertahun-tahun. Iya kan? Tetapi hari ini kita mau belajar. Kita jangan ditipu, kita jangan diperdaya oleh iblis. Kenapa? Iblis tahu kelemahanmu cuma di sakit hati. Kelemahanmu cuma di kecewa. Nah, ketika engkau ketokane melayani luar biasa, Isa menyampaikan pesentuhan, penglihatan, nubuatan, bisa mendoain orang sakit sembuh, luar biasa KKR, tapi hatinya ini tidak ada sing tahu, tetapi Tuhan tahu. Dan ketika hati kita masih ada celah, nanti kita rugi sendiri. Semuanya jadi lelamu, jadi payamu sia-sia. Waktu kita sampai, tiba saatnya kita harus menghadap Tuhan, katakan, "Aku tidak mengenal engkau." Kenapa Tuhan bisa tidak mengenal kita? Karena hati kita nggak benar. Tapi kalau hati kita benar, Tuhan kenal, pintu surga terbuka sendiri bagimu di surga. Demikian juga di bumi. Saudara, berapa banyak dari kita ya tidak menyadari. Padahal ini paling gampang. Paling gampang, nggak usah pakai duit. Coba nih mengampuni pakai duit. Waduh, ini gratis. Cuman kita mengampuni dan mengasihi, cuman ya gitu. Susah, ya gampang-gampang susah. Tapi dari gampang-gampang susah ini Tuhan mau kita belajar. Kalau kita bisa mengampuni dan mengasihi, pertama sakit. Lama-lama sakitnya berkurang. Lama-lama sakitnya berkurang. Lama-lama enggak sakit lagi, bahkan kebal. Kebal, saudara. Orang lagi ditusuk jarum sekali sakit. Latihan terus ditusuk jarum, lama-lama enggak sakit. Enggak terasa tusukannya lagi. Nek ditusuk paku, sakit. Lama-lama kebal, enggak sakit lagi. Karena udah mapal, udah kebal. Nah, ketika engkau bisa mengampuni, mengasihi, itu paling gampang. Enggak pakai duit, tapi juga sulit. Bagi kita yang gengsi, bagi kita yang tidak mau, tidak bisa mengampuni. Saudara, dan apa efeknya?
Ketika kita menggampangkan, ketika sering menggampangkan, alah soal kecil. Saudara tahu nggak, ketika kita nggak bisa mengampuni, mengasihi, kita berdoa setengah mati buat anak kita. Kita berdoa setengah mati buat usaha kita, buat penyakit kita. Nggak ada jawabannya. Kenapa? Karena sepertinya kita mendoakan luar biasa bertahun-tahun. Tapi nggak ada jawabannya. Kenapa? Karena dari hatimu nggak ada pemberesan. Dari hatimu masih ada celah. Nggak bisa. Itu penting, saudara. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kita harus bisa mengampuni, mengasihi, dan kita bisa menjaga hati kita benar. Damai sejahtera, damai sukacita. Coba orang hati ini gampang, sakit hati gampang marah. Coba senggolan dikit aja, muntah saudara. Ya, cubitan sedikit aja, wah meluap. Tapi coba orang yang selalu mengampuni, mengasihi, kebal, mbok gepuk, mbok teblek, dia cuma tertawa. Dia enggak akan marah. Ya, belajar. Tadi ada Ibu Elita Sari Darmawan, kenapa? Mau tanya, silakan. Mic-nya dibuka, ya. Shalom Cik Ling, shalom semua. Cik Ling, saya mau tanya, ini Cik Ling, kalau kita dapat pesan Tuhan, terus peringatan, ada pesan sing kira-kira tuh kayak hari apa ya, kemarin sebelum ini tuh sekarang Sabtu, berarti Kamis ya Cik Ling. Itu, terus ada pesan Tuhan tuh kan letupan-letupan, hati-hati, ya terus nanti bikin emosi, ya bisa marah kayak gitu ya. Terus Cik Ling kalau umpama kayak gitu tuh, terus kalau kita berdoa minta Tuhan tuh minta dihindarkan gitu, dijauh no dari yang seperti itu tuh bisa nggak ya Cik Ling? Kalau kita berdoa minta Tuhan minta dilalukan, dijauhkan kayak gitu Cik Ling. Itu Cik Ling. Ya, Yes, ya, Sisi. Ada Pak Hmm. Wilson di sini. Mana Bapak kita, Pak Wilson? Orangnya sudah left, AI. Udah left. Jadi gini, Tuhan sudah ingatkan, ada letupan-letupan, ya kan? Akan terjadi kan? Dan ketika Anda mendengar pesan Tuhan ini, Anda berdoa supaya tidak terjadi kan gitu. Nah, tetapi kita ingat Tuhan selalu berkata, firmanku ya dan amin, janjiku ya dan amin, pasti terjadi tergenapi dengan caranya. Nah, Tuhan sudah mengingatkan kepada kita supaya kita berjaga-jaga, supaya kita banyak berdoa. Tetapi ketika hal itu tiba-tiba terjadi, dan ketika Anda ingat, oh tadi ada pesan Tuhan. Berarti ketika ada letupan, ada cubitan, ada panah-panah api yang dilantarkan kepada Anda ingat, oh ada pesan Tuhan itu, dan Anda mulai berdoa berbahasa roh, Anda bisa menahan diri. Dan ketika Anda menahan diri, maka tidak terjadi letupan itu. Tapi kalau Anda tidak berdoa, maka tiba-tiba terjadi, Anda lupa karena Anda tidak berdoa. Dan ketika ada letupan itu, Anda terus menimpali. Jadi langsung, wah tambah terbakar. Tambahannya jadi kacau, jadi nggak bagus. Ya, jadi sebelumnya kenapa Tuhan itu mengingatkan? Tuhan tahu bakal yang terjadi itu nggak baik. Nah, Tuhan ingatkan supaya apa? Banyak berdoa. Kenapa Tuhan suruh kita banyak berdoa? Karena kalau kita berdoa, apalagi kalau kita meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita ya, kita bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Kan Roh Kudus itu mengajarkan kita semakin hari lemah lembut, sabar, rendah hati. Nah, kalau kita penuh Roh Kudus terus, waktu ada masalah, kita tidak langsung naik pitam. Ketika ada letupan terjadi, kita tidak akan langsung terbakar dan mendidih. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Pernah ada seorang anak Tuhan, udah didapat penglihatan begini, hati-hati, berjaga-jaga dan berwaspada. Nanti ada suami istri datang ke rumahmu. Nah, ketika datang ke rumahmu, ketika dia ngomong, dia marah, kamu diem aja. Jangan bantah. Kalau kamu ndak bantah, semuanya jadi aman. Tapi kalau kamu membantah, jadinya nggak bagus. Nah, anak Tuhan ini, dia tahu pesan Tuhan ini, tapi dia lupa. Kenapa lupa? Karena dia sibuk bekerja. Nah, ketika dia sibuk bekerja,
tiba-tiba benar terjadi adalah 2 orang ini masuk ke rumah dia. Dan orang ini ketika masuk, dia marah, dia emosi. Nah, dia juga emosi juga nimpalin. Jadi yang sini emosi marah, dia juga marah. Dia merasa aku sudah membela nih, kenapa kamu terus nggak bisa terima? Akhirnya jadi rame. Nah, ketika rame, baru dia berkata, ternyata terjadi, aku lupa. Aku lupa ketika benar terjadi, aku yang ngamuk, aku yang marah. Jadi dia rame. Loh, Tuhan itu kan sayang. Tuhan sudah ngomong, jangan marah. Kalau kamu ndak marah, ndak akan terjadi pertengkaran. Ndak akan terjadi kemarahan. Dan akhirnya ya udah salah ya minta maaf, selesai. Jadi Tuhan itu lebih tahu, kenapa Tuhan kasih tahu supaya tidak terjadi sesuatu dan damai sejahteralah hatimu, rumah tangga, keluargamu. Itu. Makanya selalu kenapa Tuhan selalu berkata, luaskan rohku berkarya dalam hidupmu. Coba, kalau Anda tidak pernah berdoa berbahasa roh, mingkem terus, ya enggak ada roh kudusnya. Tapi kalau Anda meluaskan roh kudus berkarya, Anda berbahasa roh, Anda memuji menyembah, Anda terus berbahasa roh, Anda terus berbahasa roh, iya toh? Bahasa roh Anda itu dari hari ke hari itu ada peningkatan. Bahasa roh saya dulu tahun 83 sama sekarang enggak sama. Ada perubahan, ada kemajuan. Terus begitu. Ini siapa ya? Tani, Cilikling. Tani, Cilikling. Sebentar masih Zoom. Masih Zoom. Oh iya, ya. Ya. Dan ketika Anda terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, itu kayak orang TK yang mulai belajar ngomong papa mama, sampai jadi SD, sampai jadi SMP, sampai jadi kuliah, peribahasanya, kata-katanya lain. Semakin pintar, semakin berhikmat. Semakin rendah hati, semakin lemah lembut seperti Galatia ya 5 ayat 23, 24 itu. Nah, kalau sampai udah terjadi, ya minta ampun sama Tuhan. Ada penyelesaian. Gitu. Nah, itu ada Cik Meyung. Cik Meyung ya. Cik Meyung tuh pernah dapat penglihatan begini, hati-hati Cik Meyung. Kalau jalan hati-hati karena Tuhan perlihatkan Cik Meyung itu jalan kepreset. Hati-hati. Cik Meyung ingat-ingat terus. Aku sudah diperingatin, hati-hati jalan. Padahal dia ada retreat ke luar kota di Taiwan, ya. Dia retreat sama kaum ibu-ibu Manula itu naik gunung, retreat. Waktu dia naik ke gunung, dia berbahasa roh terus. Dia ingat, aku harus berbahasa terus supaya nggak kepreset, ya. Dia cerita sendiri sama saya, dia berbahasa roh terus. Sepanjang jalan dia berbahasa roh terus. Dan ketika dia berbahasa roh terus, dia sampai di gunung itu, dia ikut retreat, dia sehat selamat. Temannya yang ada di samping dia yang kepreset, dia selamat. Nah, bisa tidak terjadi ketika dia terus berdoa. Dia berbahasa roh. Sama dengan Ibu Elitasari, ketika engkau mendapat pesan Tuhan ini, Anda terus berbahasa roh, Anda terus berdoa. Ketika tiba-tiba ada letupan itu datang di depanmu, engkau sudah tanggap, oh ini tidak perlu tak ladeni. Aku tidak perlu ngamuk. Maka tidak ada apa-apa, beres. Lalu ditanggapi, ya tambah meletus. Ya. Ya, silakan. Silakan Iya, kalau mau ngomong lagi. iya, lagi satu lagi Cik Ling. Gini Cik Ling, yang tadi Cik Ling kan cerita soal Cik Meyong ya. Nah, itu Mama kan diperingat no Tuhan ya Cik Ling. Hati-hati, nanti jalannya itu kayak ke susu gitu ya, cepet-cepet gitu nanti saya jatuh. Mama kan sudah umur 94 ya Cik Ling. Jadi saya tuh takut Cik Ling. Takut terus sudah gitu saya sampai khawatir. Jadi itu saya pesen-pesen Mama terus, "Ma, hati-hati." Tapi saya juga berdoa terus Cik Ling. Terus Mama juga tak suruh berdoa minta perlindungan Tuhan. Jangan sampai jatuh kan kasihan ya Cik Ling kan sudah diperingati Tuhan. Berarti kita kan berdoa gitu, bisa ya Cik Ling minta supaya dihindarkan gitu dari jatuh gitu Cik Ling.
Itu Ciling, sia-sia Ciling. Ya bisa. Ini kan contoh tadi Cik Mayung toh. Berarti suruh berdoa. Hati-hati naik jalan, lihat bawah. Supaya nggak sampai jatuh. Sambil terus berdoa. Ya. Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, damai sukacita, sehat walafiat. Kehidupan yang berkelimpahan. Itu. Ya, terima kasih Ibu Elitasari Dermawan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Elitasari semakin kuat, gagah perkasa, maju. Ya, maju tak gentar, berkemenangan. Amin. Nah, ini Ibu Grace Lumampau sudah ada di tempat kita saat ini. Iya, Ya, barusan sorry ada pelayanan, Bu. Aduh, oke, Ibu ya, Grace. puji Tuhan. Salam semuanya. Senang dengarnya. Silakan Ibu Gembala. Ya, mau ngapain saya? Loh, ini jadwalnya Ibu Gembala khotbah. Oh, sorry saya tidak apa ya. Tapi memang Tuhan inginkan kita siap sedia setiap saat. Puji Tuhan. Kita ada pada saat ini karena anugerah Tuhan. Sudah doa, Bu? Belum Ibu Gembala. Silakan. Aduh, sorry berat. Saya baru datang. Puji Tuhan, salam semuanya. Tuhan baik. Saya dengar penguraian mengenai pertanyaan. Kalau ada hal-hal yang terjadi, ya biasanya kalau berdoa, apa yang Tuhan sudah kasih tahu, tidak bakal terjadi misalnya yang negatif-negatif, kecelakaan atau apa, kalau berdoa tidak bakal terjadi. Nah, kalau Tuhan janji tentang berkat-berkat rohani, wah respon saja pasti terjadi. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Grace Ministry Zoom tidak bakal berhenti. Karena ini sudah ikat janji dengan Tuhan. Dan kami tahu dasar kami adalah firman dan Roh Kudus yang begitu akurat memimpin kami dari hari ke hari untuk kami semakin mengenal pribadi-Mu, dan juga ada kekuatan, kegagahan dari Roh Kudus yang membuat kami tidak tergoyahkan oleh apapun yang sedang terjadi di dunia maya pada ini. Terima kasih buat kesempatan oleh anugerah-Mu. Kami mau menyelidiki lagi isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Urapan Tuhan yang Tuhan sudah berikan pada kami, biar Tuhan pertambahkan supaya kami bukannya turun, tapi kami naik dan kita tidak akan menyimpang lagi ke kiri atau ke kanan, tapi paralel dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan menyediakan jalan-Mu yang penuh kebenaran dan hidup. Untuk itu kami bersyukur, kami berterima kasih atas semuanya. Oleh berkat kasih sayang Allah Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kami lewat firman kebenaran-Mu yang kami pelajari. Haleluya. Amin. Salam dahsyat Bapak Ibu, saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Malam ini saya ajak kita mau lihat di dalam suratan Kolose pasal 2 Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul atau perikop kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya.
Puji Tuhan, Rasul Paulus adalah pendidik atau seorang rasul yang dipakai Tuhan dengan begitu hebat dan dahsyat sehingga dia bisa melayani banyak jiwa sekalipun jumlahnya tidak dijumlahkan seberapa, tapi banyak jemaat-jemaat yang diawalinya dari Rum atau Roma, Korintus dan seterusnya sampai ini suratannya adalah merupakan kanon di dalam perjanjian baru. Sebabnya kita pelajari hari ini tentang kepenuhan hidup dalam Kristus. Rupanya menurut apa yang kita alami di dalam Kristus itu, Tuhan merindukan supaya kita punya kepenuhan dalam Kristus. Apa arti kepenuhan dalam Kristus? Tentu kita sudah paham. Tanpa Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kristus berbicara urapan, parakletos, yang akan membawa kita penuh sukacita, penuh damai sejahtera, sekalipun begitu menghadapi banyak masalah-masalah yang mungkin tidak bisa teratasi secara manusia. Namun ketika kita penuh di dalam kekuatan Kristus, jadilah seperti ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Jadi Kristus Yesus itu bukan hanya sewaktu-waktu kita butuhkan, bukan hanya sewaktu-waktu kita mencari Dia, tetapi setiap detik, setiap menit, pokoknya setiap saat, justru kita tidak akan merasa kosong lagi. Karena kepenuhan Kristus ada di dalam kita. Kita ini adalah merupakan wadah yang tepatnya Kristus berkuasa, berdaulat. Urapan itu hendaknya kita pertahankan dan kita raih terus agar kita tidak akan menemui kekosongan. Sebab urapannya atau urapan Roh Kudus ini akan memberikan kita pengetahuan yang luar biasa hebatnya. Berbeda dengan ilmu pengetahuan dunia. Memang itu juga penting ya. Seperti kita sedang belajar firman Tuhan, dibarengi dengan iman, tapi juga belajar tentang pengetahuan, supaya kita tidak terkalahkan oleh hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kepenuhan Kristus telah kita terima, saudara. Kristus adalah parakletos yang memberi kita pengurapan yang luar biasa. Di dalam Yesus kita kekuatannya tidak pernah terbatas. Sebabnya diikatkan dan dikaitkan adalah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi berbicara Tuhan adalah pencipta, Kristus adalah urapan, Yesus adalah sang penebus dosa kita, dan semuanya itu adalah pekerjaan Allah semata. Indahnya kita bisa di dalam pekerjaan Roh Kudus. Itulah hebatnya Grace Ministry Zoom mendemonstrasikan pekerjaan Roh Kudus. Dan saya meyakini bahwa pekerjaan Roh Kudus ini adalah di atas segala pengetahuan, di atas segala sesuatu dari dasar kemudian meningkat sampai tingkat yang ketujuh begitu. Nah, hanya Roh Kudus yang bisa menyempurnakan kehidupan orang percaya kepadanya di dunia ini. Kalau yang tidak percaya, ya jangan mimpi, jangan harap mau dapat kepenuhan Kristus. Hanya orang yang percaya dan siap melakukan firman-Nya itu akan dipenuhi dengan kepenuhan Kristus. Dan kepenuhan Kristus ini akan membawa kita berhikmat, kita punya pengetahuan, kita bisa membedakan segala roh. Dan apabila ada hal-hal yang menakutkan, kita tidak perlu takut karena ada Kristus di dalam hidup kita. Dan Dia akan akuratkan kita untuk
membawa diri kita meremahkan firman-Nya. Sebab firman dan Roh Kudus ini tidak bisa terpisahkan. Dan sesudah kita menerima firman dan Roh Kudus, kita semangat. Bagaikan api yang berkobar-kobar, api yang menyala-nyala yang tidak terpadamkan. Dan kita tidak akan menemui kekosongan rohani. Beda dengan mereka yang menjadikan Yesus sebagai juru selamat saja. Kalau perlu-perlu, mereka cari Yesus. Tapi kalau sudah Tuhan tolong, mereka tidak lagi cari Yesus. Saya banyak melayani dan saya kasih ingat, jangan cuma butuh pertolongan Tuhan, kamu setia kepada Tuhan. Setia ibadah, setia datang berdoa. Tapi setelah Tuhan jawab doanya, boro-boro mau datang lagi. Ya, cuma cari Yesus seperti dijadikan alat untuk memperbaiki kehidupan kita. Seperti tukang lah begitu. Kita tidak demikian. Kita harus optimis untuk pertahankan Kristus saja dalam hidup ini. Maka semua masalah-masalah saya yakin dapat ditanggulangi. Betapa kepenuhan Kristus akan memberi kita iman, memberi kita juga kesembuhan, memberi kita juga mujizat. Oh hebat ini kekuatan, keperkasaan Allah yang sudah Dia titip pada kita dan kita jaga baik-baik. Tidak usah takut, tapi hati-hati seperti tadi perbincangannya, misalnya ada yang diingatkan Tuhan untuk hati-hati jangan jatuh di dalam perjalanan. Ya ingat terus. Saya juga begitu. Kalau berjalan, apalagi turun gunung, terus di sini kan kadangnya hujan, terus ada becek, ada juga pasir-pasir. Ya kalau kita turun-turun, tidak pakai kendaraan, hati-hati, jangan sampai terpleset. Jadi ada persiapan, itu ketajaman ingatan Tuhan kasih. Sedemikian indah dalam Kristus kita selalu diajak untuk berdoa dalam roh ya. Karena ayat-ayatnya cukup melengkapi kita di dalam firman Tuhan menjelaskan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh. Kenapa? Roh ini kata Salomo atau Amsal pasal 20 ayat 27 adalah pelita Tuhan. Itu saya sering angkat juga ayat ini. Bayangkan kalau pribadi kita ini ibaratnya pelita tidak ada minyak. Bisa nggak menyala? Tidak mungkin. Tidak usah jauh-jauh contoh 5 anak darah yang bijaksana dan yang bodoh. Nah, kita mau pilih di posisi mana? Di bijaksana atau yang bodoh? Puji Tuhan. Grace Ministry Zoom sudah pilih yang bijaksana. Jadi mau laki-laki mau perempuan kita adalah anak yang bijaksana menurut Tuhan. Anak darah yang bijaksana itu artinya yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Yang benar-benar punya hikmat, pengetahuan, pikiran Tuhan yang tidak ada batasnya. Dia taruh di pikiran kita yang tidak berfungsi betul kalau bukan pikiran Tuhan menyatu dengan pikiran kita. Karena pikiran Tuhan menyatu dengan pikiran kita, justru saya lihat semua aktif mengikuti Zoom, mengikuti juga ibadah di mana sudah ditetapkan ibadah, dan juga mengikuti ibadah-ibadah di gereja kita masing-masing. Amin. Sehingga tuntutan-tuntutan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, baik tenaga, waktu, dan finansial atau keuangan, kita akan berusaha. Dalam hati kita ada niat-niat baik untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Sekalipun dunia ini sudah begitu banyak kehidupan yang membuat banyak orang tidak lagi hidup dalam kekudusan ya. Sudah banyak orang membuat mereka ya sudah silau dengan keadaan dunia. Dan mereka tidak mau tahu Tuhan bilang dunia ini akan lalu dan lenyap. Mereka pikir masa bodoh.
Karena mereka dibutakan oleh ilah zaman, dibutakan oleh roh-roh jahat yang tidak suka dengan kerohanian mereka. Bahkan setan berusaha untuk menghalangi mereka untuk jangan percaya Yesus. Nah, kita sangat bersyukur kita ini sudah Tuhan panggil dan Dia tetapkan untuk percaya kepadanya. Jangan mundur lagi, maju terus, pantang berhenti. Jangan kiri kanan kita lihat, tapi kita lihat terus Tuhan. Menghadapi pergumulan yang berat sekalipun, kita katakan ada Tuhan di hatiku. Ada seorang ibu, dia bercerita tentang keluhan-keluhan tadi siang saya pelayanan. Kemudian banyak hal dia utarakan, saya cuma bilang, coba izinkan sukacita di hati. Kalau hatimu sukacita, pasti ada Tuhan, ada firman, ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Tapi bila mana hatimu seperti gundah gulana dan tidak bisa berbahagia, tidak bisa ada damai sejahtera, aduh itu dari iblis, saya bilang. Iblis tidak suka kamu mengenal Tuhan dengan benar. Coba tanggalkan beban-bebanmu. Tuhan sendiri minta kok diserahkan, kenapa kamu mau ambil? Namanya kalau kita menggenggam sesuatu, kita mau lepas, lepas terus, jangan ambil lagi. Kalau kita mau ambil, kita genggam lagi. Nanti Tuhan bilang apa? Kamu bisa kok, kenapa panggil saya, minta tolong saya, ya toh? Jadi ibaratnya beban itu kita lepas. Dan setelah kita sudah lepas, jangan kita angkat lagi. Contoh, kalau kita ditimpa dengan kelemahan, sakit penyakit, ya, kita jangan pandang enteng kuasa Tuhan dan berkata, ah Tuhan, mengeluh dan kemudian khawatir, takut. Jadi semacam kita tidak melihat lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan, janji Tuhan, ragu dengan kuasa Tuhan. Tuhan tidak suka. Sama dengan kita tidak percaya kepada Tuhan. Setelah kita tidak ragu, kita meyakini Tuhan yang tolong, memang itu mujizat terjadi. Contoh sudah banyak ya kepada kita. Ya, Ibu Ong Ling Ling mujizat terjadi. Oh, haleluya. Saya bersyukur beliau sudah kuat. Saya ingat waktu beliau dalam keadaan bernubuat, baik khotbah, tidur, saya bilang, Tuhan, bangkitkan hambamu. Supaya setan tahu dia kuat. Setan tahu ia punya Tuhan, punya Roh Kudus, punya urapan. Ya, sampai puji Tuhan, sempat saya tergerak berdoa. Ya, kita semua sudah berdoa dan Tuhan sudah berikan iman yang prima sehingga hambanya melonjak, melompat, bergirang, bersuka cita, memuji Tuhan dengan sukacita dan melayani dengan antusias. Tidak lemah lagi, tetapi sudah kuat dan gagah oleh Roh Kudus. Sebab saya lihat dalam firman Tuhan, Serubabel Bupati Yehuda, dia juga mengalami, tidak diceritakan masalah apa itu ya, di Sakaria 4 ayat 6 dan 7. Dia tidak cerita masalah apa, tapi dia anggap masalah itu dibilang sebagai gunung yang tinggi. Apa yang terjadi? Dia cuma menyerukan Yesus batu hidup, batu karang yang teguh, bukan oleh kuat dan gagahku, tapi oleh kuasa Roh Tuhan. Siapakah engkau, hai gunung yang tinggi? Di hadapan Serubabel dia katakan, gunung yang tinggi dia anggap tanah rata. Di ejaan lama bilang dianggap padang rata. Jadi gunung yang tinggi bisa hancur, bisa punah karena Tuhan dahsyat dan berkuasa dalam doa orang benar. Justru itu kepenuhan hidup dalam Kristus adalah penting. Dan kita yang telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, ajakan. Karena itu hendaklah kamu hidup. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayo, komitmen dengan Tuhan. Jangan terpengaruh lagi seperti ada orang dia ikut Tuhan, akhirnya ya dia jual nama Tuhan. Kita jangan lihat itu.
Apapun goncangan, gejolak yang terjadi, undang Yesus berkuasa. Undang Yesus berdaulat di atas segala-galanya bagi kita. Dan hendaklah kita tetap di dalam Dia. Jadi komitmen, tetap di dalam Dia. Susah senang. Ada penyair lagu bilang, kalaupun Tuhan tidak menjawab doa, itu dikutip dari penderitaan Paulus ya. Kalaupun duri dalam dagingku Tuhan tidak ambil. Dia tetap setia kepada Tuhan. Itu juga adalah seruan kita semua. Karena berkali-kali Tuhan menolong. Ingat pertolongan Tuhan. Jangan lupakan pertolongan Tuhan. Kita bernafas saja ini pertolongan Tuhan, saudara. Kenapa kita hidup, kita bernafas? Karena ada maksud Tuhan. Tuhan sedang pakai kita menurut kehendaknya. Masing-masing kita yang terlibat dalam pekerjaan Roh Kudus, itu cara Tuhan mau mengangkat pekerjaan Roh Kudus melalui kita. Sebab ada orang belum suka dengan pekerjaan Roh Kudus. Mereka masih pakai peraturan-peraturan agamawi. Ya, masih senang dengan kuantitas dan menghalalkan segala cara dan tidak diberi kesempatan untuk bersama-sama memuji, bermazmur, berdoa, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sedangkan Tuhan sudah berkata di Yohanes pasal 4 ayat 23-24, hendaklah kamu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh adanya, dan siapa yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, itu sangat disukai Tuhan dan menguntungkan kita. Kenapa menyembah Bapa dalam roh? Karena kita juga diberi roh kehidupan oleh Tuhan. Nafas ini untuk kita bisa menyatukan nafas kita atau roh kita dengan Roh Kudus. Jadi roh Tuhan dengan roh kita itu bersenyawa. Dan itulah yang Salomo katakan pelita Tuhan. Yakobus mengatakan pasal 4 ayat 5 atau pasal 5 ayat 4 ya. Ya, pasal 5 ayat 4. Roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita ini, dia ingini dengan cemburu. Betapa Tuhan cemburu orang yang tidak suka dengan pekerjaan roh. Dan nanti kalau dia mati mau kemana? Kalau rohnya tidak pernah menyatu dengan Roh Kudus. Orang yang menolak pekerjaan Roh Kudus sama halnya dia ingin ke neraka. Dan itu cara iblis untuk menjauhkan mereka untuk tidak mau di dalam pekerjaan Roh Kudus. Mari kita majukan diri kita di dalam Roh Kudus. Roh Kudus di depan kita, Roh Kudus mengurapi kita, Roh Kudus segala-galanya. Kiri kanan muka belakang sekeliling kita. Biar Roh Kudus yang membuat kita penuh kegirangan, penuh sukacita, penuh kebahagiaan. Dan ayat ini menuntun saudara dan saya untuk kita hidup tetap di dalam Dia, tetap di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetap di dalam urapannya, tetap di dalam Yesus yang menjadi sang penebus dosa kita, tetap di dalam Tuhan yang pencipta semesta alam, bahkan Dia Raja semesta alam. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Aduh, ini hebat ayat ini, saudara. Setiap petani menginginkan ladangnya ditanami dengan bermacam tanaman, apa buah-buahan atau makanan. Seperti kalau di sawah tanam padi, kalau juga ada di sini kebun ladang. Jadi bisa ditanami padi, tanami gandum, tanami jagung, ya pokoknya untuk bahan makanan, tanami segala macam ubi. Saudara-saudaraku, kalau tanaman tidak berakar, tidak mungkin dia bisa berbuah. Kalau tanaman tidak berakar, tidak mungkin dia bisa tegak. Kalau tanaman tidak berakar, tidak mungkin dia bisa hidup. Iya kan? Nah, ini berbicara tentang akar rohani, tentang pertahanan rohani kita.
bukan dari dunia ini, tetapi dari Yesus Kristus saja sebagai dasar pertahanan kita. Dia batu karang yang teguh. Dia juga dasar iman kita yang paling suci, kata Yudas 20 atau pasal 1 ayat 20. Dan kita mendirikan diri kita di atas dasar Yesus Kristus. Dialah iman yang paling suci. Dan kita berdoa dalam Roh Kudus. Haleluya. Di antara kita tidak ada lagi yang alergi dengan pekerjaan Roh Kudus. Dan saya tidak yakin dengan hipnotis, sihir, mantra, jampi, perbuatan setan-setan yang dipelihara oleh orang-orang yang tidak dalam Roh Kudus. Mungkin dia ngeroh, tapi kepalsuan. Tapi orang yang sungguh-sungguh murni hati dan dia betul-betul ngeroh dalam urapan roh, itu bukan dibuat-buat, tapi dia bernubuat atas nama Tuhan Allah, atas nama Yesus Kristus. Sebabnya kita harus percaya nubuat dan penglihatan yang dibawa atas nama Yesus Kristus. Dan saudara percaya setiap orang dipakai Tuhan dengan karunia roh, dia tidak sombong. Dia tidak priduniawi, dia membenci dosa. Dia menantang semua ketidakadilan. Dia ingin hidup seperti Yesus hidup. Dan itulah kita-kita ini. Amin. Kita-kita ini. Jangan bilang, saya belum bisa. Oh, semua bisa. Karena kita di pekerjaan Roh Kudus. Kobarkan api saja. Tidak boleh padamkan apinya. Kobarkan. Karena Tuhan mau rohnya menyala-nyala. Dan kita bisa melayani Tuhan dengan gigih. Tanpa takut dan gentar tentang situasi dunia yang sudah macam-macam terjadi. Memang kita harus berdoa supaya perang berhenti, ya kan? Supaya jangan gempa bumi, jangan tsunami dan lain-lain. Tapi terkadang roh Tuhan bilang begini pada saya, jangan atur aku. Berdoa saja, mengucap syukur. Apa yang terjadi itu bukan maksud Tuhan untuk mempermalukan orang yang dalam pekerjaan roh. Tapi untuk mempermalukan dunia ini seperti Nuh. Imannya dipakai Tuhan untuk mempermalukan dunia. Karena orang tidak percaya, dia suruh Tuhan membangun bahtera. Malah mereka ejek, mereka bilang Nuh. Ya bahasan yang nggak perlu kita sebut, tapi ya begitulah. Mereka bilang Nuh gila lah, apalah. Ternyata saudara-saudaraku, Nuh peka dan dia bisa dengar suara Tuhan. Maka dia bangun bahtera. Dan di saat bahtera sudah selesai, nggak banyak yang ikut, cuma Nuh dan istri serta anak-anak Sem, Ham, Yafet dan menantunya. Cuma 8 orang. Tapi saya terkagum-kagum dengan adanya Tuhan menyuruh Nuh buat bahtera itu. Sebab apa saudaraku? Binatang-binatang cuma dibilang masuk. Semua binatang, baik juga burung-burung masuk. Saudaraku, ada pawai binatang dan burung masuk. Binatang aja menurut kok, manusia enggak mau. Salah amat. Akhirnya kan mereka mati lewat air bah. Dan jadi makanan burung. Bangkai-bangkainya itu burung gagak. Makanya kita enggak bisa makan burung gagak ya, karena burung gagak suka makan bangkai. Saudaraku, saya seperti lucu, tertawa, tapi memang saya senang dengan Tuhan punya cara. Mengajar orang dengan cara-cara supaya jangan mereka atur Tuhan. Kita juga terkadang Tuhan proses supaya tidak sombong, tidak merasa diri lebih dari yang lain, supaya tidak sombong rohani, tidak merasa, oh kita sudah dipakai Tuhan dengan dahsyat. Aduh, Tuhan mau proses, saudaraku. Saya banyak alami proses. Memang Tuhan baik dan semua serba mujizat karena saya pelayanan full time. Tapi gangguan kiri kanan muka belakang, kalau saya nggak panggilan memang sudah orang Manado bilang sudah peper. Tapi saya lihat panggilan Tuhan, akhirnya saya pemulihan langsung ya. Ada sesuatu yang Roh Kudus taruh di hati untuk kita menjauh dari konflik batin. Artinya tidak membenci, tidak menjelekkan orang, yang ngakuin bahwa kita tidak lebih dari mereka. Doa memberkati, doa mengampuni. Wah, saya banyak orang tipu, saudaraku. Tapi saya bersyukur Tuhan baik dan Tuhan sayang. Sehingga rencana Tuhan pasti akan dia genapi.
di saat saya tetap setia dan mengandalkan Tuhan. Ini luar biasa ayat ini, saya senang kita bisa belajar bersama. Ayat 7 sudah saya ulang-ulang. Mari kita berakar ya, berakar artinya mencari Tuhan di dalam kekuatan urapannya. Kita bertahan di atas dasar Yesus dan kita berakar di bawah Yesus. Kita bertumbuh di atas Yesus. Aduh, semua dari Yesus, karena Yesus, oleh Yesus dan untuk Yesus. Jadi kita tidak cari nama di dunia ini ya. Kita cukup angkat nama Tuhan saja. Kalaupun orang tidak mau mengakui kita, nggak apa-apa. Yang penting kita mau mendoakan supaya semua orang selamat. Dari sejak dini saya ditaruh Tuhan untuk mendoakan semua orang supaya selamat. Nah kalau semua orang kita doakan berarti semua hamba Tuhan. Semua denominasi gereja. 5 jabatan Kristus tidak pernah kita lewati. Doain terus semua penopang-penopang pekerjaan Tuhan, baik worship leader, singer, pemusik, apalagi di Grace Ministry Zoom ini yang pegang alat sebagai co-host dan semuanya hamba-hamba Tuhan dan berbagai profesi kita tidak bidangi. Tapi profesi-profesi bagi saudara-saudara yang kontekstual, topang sungguh-sungguh pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan, ada kelebihan juga kita saling membagi kasih dan kita tahu Tuhan yang menilai dari tempat yang maha tinggi. Dan memang Tuhan kita adalah Tuhan yang maha karya yang ajaib. Dia maha kaya raya. Segala maha dia punya. Dan dia juga berikan itu untuk kita. Nah, kita loyal saja dengan Tuhan. Itu adalah yang terbaik. Kita mau tetap bertambah-tambah mengasihi Tuhan. Karena kita yang dibangun di atas dia juga ya. Selain kita berakar di dalam dia, di bawah dia. Kita juga dibangun di atas dia. Haleluya. Dibangun artinya tidak tidur rohani kita. Kita bangun, kita nyalakan api Kristus. Biar api Kristus jangan kita padamkan lagi. Kemudian biar dunia tahu bahwa masih ada orang-orang yang suka dengan Roh Kudus dan karyanya. Nggak heran kalau semua bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, anak gadis, dan semua kita yang di sini, oh sudah penuh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang tidak pernah bernubuat, dia mulai bernubuat. Yang tidak pernah berpenglihatan, mulai berpenglihatan. Oh, dan kalau dibilang, siapa yang ada penglihatan? Jangan khotbah lagi. Penglihatan ya penglihatan. Khotbah ya khotbah. Nah, itu Tuhan tidak mau samraut, tapi teratur, ya kan? Iya memang mesti teratur, jangan semraut. Pekerjaan Roh Kudus kan apik, rapi dan apik. Jadi kita juga mau demikian, biar mereka tidak kecilkan Grace Ministry Zoom. Adalah benar-benar dimulai dari Roh, dilanjutkan dalam Roh, dan juga terus-terus sampai datang dalam Roh. Cita-cita dan keinginan kita untuk Tuhan, Tuhan pasti berkati. Setelah kita dibangun di atas dia, hendaklah kamu bertambah teguh. Waduh, jadi bukan cuma berakar, bukan cuma dibangun, tapi bertambah teguh. Apa artinya teguh? Tidak mudah hanyut oleh masalah. Tidak mudah lemah oleh karena goncangan-gencangan atau fitnahan, cercaan. Orang maki, ada di sini. Maki orang enak aja. Dan tidak mau mengalah, selalu angkat diri hebat. Ingin diangkat-angkat, kalau berkorban, waduh, mesti dibawa-bawa namanya. Dia hebat, ada cerita saya kasih ini, kasih itu, kasih ini, kasih itu. Waduh, akhirnya Tuhan proses juga saudaraku. Saya sayang lihat keadaan mereka. Saya cuma habis bantu doa dan memang saya bantu doa. Saya datang, saya bantu doa, saya bilang Tuhan, kalau ada kekurangannya, dia salah berkata atau salah berpikir, atau masih sombong, ada kecongkakan, tidak mau ada penundukan diri, dia masih menghidupi keinginan duniawinya, merasa hebat dalam usaha berhasil. Saya berdoa supaya Tuhan adakan pembebasan. Akhirnya ya saya bilang, puasa yang sesungguhnya, bukannya hanya tidak makan, tidak minum, tetapi membuka belung-belung kelaliman.
memutuskan tali-tali kuk dan memecahkan kukuk perhambaan hancur oleh darah anak domba Allah. Oleh darah Yesus kita disucikan dan darah anak domba Allah mengalahkan semua tipu daya iblis dalam bentuk apapun karena kita mengangkat kelengkapan senjata Allah. Kata Efesus pasal 6 ayat 10 mulai kan. Lengkap senjata Allah, tidak boleh kurang. Maka kita menjadi lebih dari pemenang dan dunia akan melihat bahwa Roh Kudus hebat dan dahsyat dan mereka akan ikut Tuhan sungguh-sungguh. Bertambah teguh. Jangan sampai loyo. Jangan sampai di gereja atau di Grace Ministry Zoom kelihatannya wah takut Tuhan, rendah hati, sabar. Tapi setelah sendiri macam-macam. Namun di sini tidak demikian. Amin. Ibu Grace bukan bukan menyinggung, tapi saya memang orangnya mau menyenangkan Tuhan dan saudara-saudara supaya semua kita selamat. Saya mau menyenangkan orang-orang, tapi asal untuk selamat. Jangan sampai menyenangkan orang untuk binasa ya. Tidak boleh. Tuhan taruh di hati saya supaya selamat. Sampai orang bilang, aduh, khotbahnya pedes, khotbahnya nggak enak. Saya bilang kalau sudah bertobat pasti tidak akan dikhotbahin lagi yang gini. Kalau sudah bertobat semua. Tapi kalau belum bertobat, katanya kan mimbar tidak dipakai untuk menjelekkan orang. Enggak, saya bilang. Mimbar dipakai Tuhan untuk mengingatkan orang supaya bertobat. Termasuk saya yang menyampaikan firman. Iya tuh. Jadi menyampaikan firman pun tidak seenaknya. Itu pedang bermata dua. Nomor satu yang menyampaikan, baru yang mendengar. Nah, jadi di Grace Ministry Zoom ini kena pekerjaan roh. Jadi tidak akan ada obok-obok lagi keinginan daging kan. Kita udah matikan semua. Matikanlah dirimu dari segala keinginan daging. Kata Petrus kan, dia sendiri sudah tanggung semua kelemahan dan dosa kita dalam tubuhnya. Supaya apa? Kita mati atas segala dosa, hidup untuk kebenaran. Nah, bilur-bilurnya yang menyembuhkan kita. Jadi bukan manusia yang menyembuhkan, tapi Yesus menyembuhkan, terutama kita selamat dan juga sehat untuk memuliakan nama Tuhan. Sudah, kita harus teguh dalam iman. Jadi bukan teguh biasa-biasa, mesti dalam iman. Iman itu adalah karunia dari Roh Kudus yang membuat kita bertahan di dalam Dia. Sebab nanti kata 1 Korintus pasal 12, bagian-bagian seterusnya, kalau karunia-karunia ini akan berakhir, tapi nanti berakhir kalau Yesus sudah datang. Selagi Yesus belum datang, karunia-karunia masih perlu, saudaraku. Namun kalau Yesus sudah datang, yang tinggal adalah iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terutama dari ketiga ini adalah kasih. Artinya apa? Iman adalah kekuatan Tuhan yang membuat kita mengikuti seperti ayat-ayat yang kita pelajari ini dari pasal 2 Filipi ayat 6 dan ayat 7. Karena iman kita di pihak ini, saudaraku. Kalau tidak karena iman, mana bisa? Dan pengharapan kita adalah teguh hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mengaruniakan kita masuk pada imannya. Dan kita menjaga damai sejahtera dengan Allah. Kata Yohanes pasal 5. Kita jaga damai sejahtera dengan Allah. Baru Tuhan katakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Boleh kita lihat Yohanes pasal 5. Sebentar. Yohanes pasal 5 ayat 1. Kita bacakan. Demikian bunyinya. Sebentar, saya kurang hafal ayatnya. Nanti saja saya kasih. Itu dikatakan bahwa kita diberi Tuhan kekuatan untuk masuk pada iman Yesus Kristus. Dan juga Tuhan buat kita
untuk kita bisa menjaga damai sejahtera kita dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Kenapa demikian? Inilah dasarnya Tuhan memberi kita pengertian di ayat 7 Kolose pasal 2 dikatakan, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, iman adalah mengajar kita untuk kita punya hati yang melimpah dengan syukur. Tanpa kita punya hati melimpah dengan syukur, iman tidak bisa bekerja. Coba mereka bilang, oh saya beriman. Tapi dia marah-marah. Dia nggak enak hati dengan orang lain. Boro-boro dia bisa mengucap syukur. Tapi biarpun ada yang datang menyerang. Namun kalau dia punya iman, dia langsung ingat Tuhan dan dia bilang, oh Tuhan terima kasih, saya mengucap syukur. Tuhan ingatkan saya lewat firman-Mu. Tuhan ingatkan saya juga melalui karunia-karunia Roh-Mu. Lewat Cikling atau lewat siapa ya, untuk mengucap syukur. Jadi dengan kita mengucap syukur kepada Allah, dan mengucap syukur itu bukan asal-asalan, melimpah. Melimpah, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kita ajak jiwa kita bersorak-sorai, memuji Tuhan. Pokoknya kita harus menikmati realita kerajaan Allah. Dan Tuhan ada di hati kita. Itu sudah luar biasa, saudaraku. Tuhan akan membawa kita untuk dewasa di dalam Dia. Setelah kita dewasa di dalam Dia, saudara-saudaraku, kita akan merasakan betapa indahnya Roh Kudus yang selalu memimpin saudara dan saya. Roh Kudus tidak pernah membuat hati kita tidak enak. Roh Kudus tidak pernah membuat kita lemah atau susah dan khawatir, kecewa atau putus asa dan ragu, bimbang. Tidak pernah. Malah Roh Kudus larang kalau kita ditawarkan seperti itu dan kita ikuti itu. Yang Roh Kudus mau kita penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh kebahagiaan, dan kita lalu merasakan, oh orang yang mengucap syukur ini adalah orang yang Tuhan sukai. Kan sudah di Tesalonika itu ya, Tuhan bilang harus mengucap syukur. Pertama Tuhan minta di ayat 16, hendaklah kamu bersukacita. Ayat 15, ayat 16, hendaklah kamu bersukacita dan juga bersyukur, berdoa, dan tetaplah berdoa, kata ayat 17, ayat 18 kita mengucap syukur. Nah, kalau kita mengucap syukur, itu adalah satu maksud Tuhan untuk kita lebih dekat lagi kepadanya dan mengakui Tuhan ada di dalam kita. Saya alami banyak hal dan saya rasakan kalau Tuhan ada di dalam kita, masalah apapun kita tidak lihat lagi. Kita hanya rasa itu ada di bawah kaki. Sebab kaki kita sangat ditentukan Tuhan untuk menghancurkan iblis. Saudara sudah tahu ayatnya ya di Roma pasal 16 ayat 20, tidak usah dibacakan ya. Di bawah kaki kita ada kuasa Tuhan untuk menghancurkan iblis. Dan kalau iblis ini dihancurkan, kita berkemenangan dan berkelimpahan. Ada sesuatu yang Tuhan janjikan untuk setiap orang yang hidup di dalam Dia, adalah lahir dari Dia, besar dari Dia, bertumbuh, berkembang dari Dia, berbuah-buah dari Dia. Aduh, ini memang ayat-ayat yang sangat gamblang dan mudah dipahami. Lantas kita di dalam ibadah seperti ini, Tuhan kan berkenan untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi, lebih setia lagi kepada Tuhan. Sebab kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, dan Tuhan tidak mau kita ikut mata, tapi Tuhan mau kita ada di belakangnya, mengedepankan Tuhan, dan berjalan sungguh di dalam kekuatan dan pimpinan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, inilah firman yang bisa kita pelajari bersama, tapi saya akan tambah dengan ayat 8-nya di dalam Kolose pasal 2 ayat 8 berkata begini. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi dengan menurut Kristus.
Pekerjaan Roh Kudus yang kita ikuti ini berasal dari Kristus Yesus Tuhan yang pemilik kita dan kita telah memilikinya. Saudara dan saya sudah berani ada di dalam hadiratnya. Itu paling indah. Sebab saya juga ada sesuatu ilham yang Tuhan taruh di hati saya begini bunyinya. Kita boleh memviralkan ya gereja viral atau persekutuan viral ya kalau memang sudah zaman teknologi yang begitu canggih dan internet juga sudah menjangkau seluruh dunia, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kehilangan hadirat. Jadi viral sih boleh viral, tapi hadiratnya harus kita nikmati. Kalau viral tanpa hadirat tidak ada gunanya. Pamer-pamer seperti pelayanan selebriti, ya dengan segala macam pengaruh di dalam pandangan kasat mata, belum tentu rohani kita bisa kuat, belum tentu rohani kita bisa bertahan, atau belum tentu rohani kita berkenan kepada Tuhan. Tapi yang Tuhan lihat adalah di dalam hati kita. Dan kita harus meraih hadiratnya. Ajaran-ajaran palsu sudah begitu banyak dan saya kira kalau dalam pekerjaan Roh Kudus kita tidak sama dengan dunia lagi. Malah kita sudah tanggalkan keinginan dunia, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Malah kita sudah ganti dengan kehidupan baru dari Kristus. Kehidupan baru. Jadi selalu kita ingat, saya hidup baru. Saya punya perbuatan Tuhan. Kalau ada yang menggoncang di hati lewat pikiran yang negatif, taklukan dan berkata, saya punya pikiran Tuhan, saya punya hati Tuhan, Tuhan ada di hati saya. Tuhan tidak biarkan saya, Tuhan sudah selalu memelihara dan menolong saya. Tuhan tidak pernah mempermalukan dia yang selalu berharap kepadanya. Tuhan tidak membiarkan kita dipermalukan asal kita selalu berharap kepadanya. Oleh karena itu, mari kita menjauh dari ajaran-ajaran yang tidak berguna, yang tidak menguntungkan. Apalagi mulai bilang, aduh kamu ikut Grace Ministry Zoom, gini, 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 gini. Kan banyak orang cerita negatif. Jangan dengar, kita dengar Tuhan saja. Supaya kita tidak terpengaruh dengan hal-hal berupa filsafat dunia yang menawan, dan yang kosong, dan yang palsu menurut ajaran turun-temurun, dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saya percaya ada juga orang yang tidak mau meningkat, jadi mereka mentok begitu. Ajarannya gitu-gitu aja. Kalau Taurat, terus anugerah nggak dibahas. Tapi kalau kita belajar Injil, belajar kanon perjanjian baru, memang Taurat tidak Tuhan tiadakan, tapi Tuhan sudah sempurnakan lewat salibnya. Jadi kita nggak ada lagi sembeli-sembeli binatang untuk dijadikan korban tebusan. Tapi kalau mau sembeli ya bikin pesta, makan-makan, panggil saudara-saudara tuh. Tapi Yesus sudah tanggung semua. Dia sudah jadi korban untuk menebus salah dosa kita umatnya. Jadi kalau kita minta ampun, kita berdamai, kita minta disucikan, dia sucikan. Tapi jangan berkubang lagi. Ada yang bilang mengaku percaya Yesus, ada ayatnya memang pasti selamat, tapi ada aturannya, harus bertobat sungguh tiap hari. Bukan hanya sekali-sekali, tapi kalau perlu setiap detik, menit, jam, dan kita terus-terus sampai Yesus datang. Dengan demikian, kepenuhan hidup dalam Kristus perlu kita tingkatkan, saudaraku. Dan ini semua karena Yesus Kristus, kita boleh menerima ayat-ayat ini dengan gamblang, dengan penuh sukacita, dengan hati yang tulus, serta kita tetap mau berakar dan kita mau tetap dibangun, serta kita harus bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari kita banyak bersyukur, kita banyak berdoa, kita banyak memuji Tuhan, kita angkat tangan pada Tuhan dan berseru pada Dia. Dengar saja apa yang Tuhan katakan dan kita praktekkan. Saya yakin tidak ada yang sulit bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dan Tuhan sangat senang melihat kita anak-anaknya yang bergairah dan bergaya untuk Dia. Karena Dia memang berjanji di saat kita menikmati janjinya, Dia akan tetap setia. Dan Dia mau menjawab semua seru doa kita. Dia menolong kita. Apapun yang menjadi kegiatan kita tiap hari, baik di bidang rohani maupun aktivitas berupa talenta, karunia, mari kita kembangkan semua bukan untuk diri kita lagi,
tapi hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ayo, jadi penopang pekerjaan Tuhan dengan setia. Tiba di sini firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Allah yang akan sempurnakan segala-galanya. Dia baik dan teramat baik bagi kita sekalian. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada hambanya. Amin. Puji Tuhan. Kepada hambanya Ibu Grace Lumampau atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mungkin ada pesan Tuhan? Iya, Tuhan memberitahu pada saya supaya jangan sampai ada yang mundur. Karena ada angin yang begitu kencang, begitu menerpa, sehingga ada yang lihat ke belakang dan bukan lagi maju tapi mundur. Artinya Tuhan katakan di saat ada tantangan, persoalan, cobaan, itu bukan dari Tuhan. Itu dari roh-roh dunia maupun dari oknum-oknum orang yang masih lemah, imannya yang belum takut Tuhan. Jadi kita hadapi semuanya itu dengan kekuatan pimpinan Roh Kudus, dan kita tidak perlu goyah, tidak perlu takut, hadapi itu bersama Tuhan ada di depan kita. Saya diperlihatkan lagi dalam pelayanan Ibu Ong Ling Ling, izinkan Tuhan di depan, sebab ada banyak jalan arah ke beberapa tempat yang Tuhan tunjukkan dan ada jiwa-jiwa yang menanti hambanya untuk melayani mereka. Jadi Tuhan katakan persiapkan diri karena Tuhan mau buka jalan untuk pelayanan ke depan lebih besar, lebih berkembang lagi, asal tetap dalam kendali Roh Kudus. Selain itu, Tuhan katakan, mari lebih lagi meminta hikmat dari Tuhan dalam menyampaikan pesan Tuhan, sehingga tidak monoton, tetapi akan ada hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang baru yang akan Tuhan singkapkan untuk adakan penyucian dan adakan kekuatan untuk meningkat. Jadi tidak memikul beban lagi, malah beban sudah ditanggalkan oleh orang-orang dalam pekerjaan roh. Dia tinggal berjalan dengan kekuatan dan kegagahan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, sekalipun rasa susah tetapi menikmati kesenangan yang abadi. Di Tuhan mau coba hal-hal yang rohani ini yang harus kita angkat tinggi. Sesudah itu saya diperlihatkan ada hujan deras curah, tapi bukan hujan yang membuat orang-orang sakit, malah membuat orang itu bergembira, bersukacita dan bersorak-sorai dan mengenakan baju putih. Tuhan beritahu hujan ini lambang curahan kuasa Tuhan yang menyucikan, mungkin berbicara kedahsyatan firman dan Roh Kudus Tuhan mau singkapkan dengan urapannya sehingga kita tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi benar-benar sudah mengenakan pakaian putih, artinya kesucian dari Tuhan yang kita pentingkan. Itu janji Tuhan dan saya diperlihatkan tangan yang begitu berkilauan, menjamah semua kita yang hadir, dan Roh Tuhan berkata, rendahkan hati dan ikuti kehendakku supaya engkau selamat. Itu saja yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Lumampau atas firman Tuhan yang sudah disampaikan dan juga pesan-pesan Tuhan yang memberikan petunjuk kepada kita bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Dan Roh Kudus tetap mau kita belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ya, utamakan Tuhan, posisikan Tuhan di depan, kita hanya berjalan mengikuti kehendaknya di belakang. Itu terima kasih. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala Grace Lumampau dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati atas doanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Makasih ya, hambanya Ibu Ong Ling Ling dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Sama-sama Ibu Grace. Ya, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Amin. Saya undang Ibu Gembala Febenini ada di tempat. Ya, Ibu Gembala Febenini yang berdoa. Oke, Cik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Yang Maha Besar Bapa kami dalam sorga, terima kasih Bapak, Engkau telah memberikan kami waktu yang begitu indah
untuk kami bersama-sama duduk diam di bawah kaki Tuhan. Bagaikan Maria rohani untuk mendengarkan suara Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan lewat hamba-Mu Ibu Kris Lumampau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu telah memberikan pencerahan kepada setiap kami yang benar-benar mendengar firman Tuhan dan menyimpan firman itu dengan baik di dalam hati kami masing-masing. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu telah mengingatkan kepada kami. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Karena Tuhan memiliki sifat yang cemburu ilahi. Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan mau hidup kami ini kudus, suci, benar di hadapan Tuhan. Supaya tidak mudah diombang-ambingkan oleh suara-suara yang tidak memberkati hidup kami. Tuhan secara rohani. Marilah Tuhan bawa kami terus makin dekat kepada Tuhan. Supaya tidak terkena bujuk rayu dunia ini. Oh Tuhan, dengan ajakan-ajakan yang menyesatkan. Oh, mengajak kami terus dalam kelemahan. Tetapi kami mau bangkit dan semangat untuk mencari kebenaran. Karena hidup ini tidak selamanya kami hidup di dunia. Ada saatnya nanti kalau tugas kami selesai di dunia ini. Kami akan pulang kembali ke tempat di mana Tuhan sudah sediakan bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat membekali kehidupan kami, perjalanan kami ke depan, supaya kami terus hati-hati dengan penuh hikmat, akal budi, dan bijaksana. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Ibu Kris Lumampau yang sudah Tuhan percayakan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kau berkati pelayanannya, pengembalaannya, berkati aktivitas setiap harinya untuk menghadapi jemaat. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmat, akal budi. Tuhan juga berkati kesehatannya, berkati keluarganya. Kami serahkan, oh jemaat yang dilayani diberkati semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga doakan anak cucu mantu dimanapun, oh keluarga ini berada. Tuhan melawat dan menjangkaunya. Terima kasih Tuhan. Lewat hamba-Mu Cik Lingling, kami seberapa banyak yang sudah mendapatkan undangan khusus dari Tuhan untuk kami bersama-sama beribadah, melayani. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Cik Lingling dengan keluarganya. Tuhan berkati kesehatannya semakin sehat, semakin kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu. Tuhan tambah-tambahkan karunia ilahi dengan hikmat, akal, budi, kuasa dari tempat maha tinggi. Tuhan dengan kuasa-Mu mengcover semua pelayanan, keluarganya, anak cucu mantunya. Tuhan pelayanan di Onset Meswan, oh Tuhan pelayanan di Menara Doa, maupun di dalam Zoom ini Tuhan, Kau berkati hamba-Mu, pelayanan keluar kota dan sekitarnya, bahkan Tuhan izinkan sampai keluar kota. Tuhan kami percaya kesehatan hamba-Mu sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena pelayanannya boleh memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa, oh Tuhan, ketika kohos hamba-hamba-Mu ini untuk melayani dengan kerendahan hati, dengan ketulusan, dengan sukacita. Oh, segala pengorbanan dan pengabdiannya Tuhan telah memperhitungkan semuanya. Tuhan sendiri memberkati dalam kesetiaan mereka. Baik, oh Tuhan, hamba-Mu David bersama Sylvia, suami istri, Tuhan kuserahkan anak-anaknya, kuserahkan rumah tangga hidup nikahnya, berkati orang tua mereka. Tuhan, Engkau berkati profesinya, pekerjaannya. Demikian Julius, Tuhan, bahkan Stasia yang suka membantu, menolong, Tuhan juga berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati masa depan cita-citanya. Tuhan tahu pergumulannya, kami doakan anak-Mu, oh Tuhan Julius yang ada di Bali, biarlah Tuhan senantiasa tolong, walaupun situasi Bali memang kurang bagus, Tuhan. Haleluya, tetapi kami percaya di mana ada anak-anak Tuhan, di situ ada covering Tuhan, ada berkat perlindungan Tuhan, sehingga semuanya aman dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kedua orang tua mereka, berkati saudara-saudaranya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk Pak Stephen Moses
di mana besok pagi untuk hadir ke Nganjuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di Nganjuk. Biar Tuhan kau tolong Tuhan, berkati pelayanannya, persiapannya, berkati keluarganya, berkati jemaatnya, berkati anak cucu mantunya. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Emilia, Tuhan berkati menjadi istri yang baik, pendamping untuk suaminya, melayani pekerjaan Tuhan, namamu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan. Oh haleluya, berkati Bapak Wilson Pangkai. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu, Tuhan Bapak Dr. Hapeldun, oh Tuhan Bapak Wibowo Sabto, Tuhan. Haleluya, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati Ibu Dorcas, berkati Ibu, oh Tuhan, haleluya. Ibu, oh haleluya, haleluya. Rosliana, Tuhan kami serahkan semuanya. Tuhan berkati semua anak-anak Tuhan yang ada di dalam Zoom Kris Ministry. Tidak terlewatkan dari lawatan dan jangkauan Tuhan. Oh, memberkati apapun pergumulan mereka. Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang susah pun dihibur, yang kekurangan pun diberkati, baik yang jasmani maupun yang rohani. Terima kasih Tuhan, penyertaan begitu ajaib dan sempurna. Tuhan, biarlah sebentar ibadah akan lanjut. Yang lainnya mungkin akan memasuki malam istirahat. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan. Kekuatan dan penyertaan Tuhan senantiasa terjadi dalam kehidupan setiap kami yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Tuhan, izinkan kami menadahkan tangan Tuhan. Turun tangan memberkati kami. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga. Dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya melimpahi berkat ilahi sorgawi. Damai sejahtera, kekuatan, sukacita, haleluya, kemenangan, bahkan keselamatan. Masa depan yang penuh pengharapan dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa syukur. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala Fiben ini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan kesehatan berpanjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Sama-sama ya Cik Li. Semangat, Tuhan berkati. Shalom. Ya, amin. Tuhan berkati. Sama-sama Ibu Gembala. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan ada? Bisa disampaikan. Yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan. Ada? Halo Ai, saya mau bersaksi Ai. Ya, silakan Anastasia. Jadi kan, jadi kemarin di rumah saya di depan pintunya pas saya mau keluar rumah, pagi-pagi nih pas saya mau keluar rumah, saya lihat di pintu rumah saya itu ada apa di depan pintu rumah yang buat masuk itu ada lintah gede banget warna hitam kan berbulu. Itu binatang yang nggak biasa ada di rumah, terus dia nempel di depan pintu tapi kayak nggak bisa masuk deh. Apa binatang hitamnya gede, kayak pokoknya binatang yang nggak biasa yang nggak ada di rumah. Terus kayak waktu itu yang kemarin yang ada apa kayak cacing atau ulat cat-cat di kasur saya juga kan itu juga aneh ya, Ya. binatang nggak biasa. Nah, saya juga dapat apa ini kayak titipan di hati apa hari ini tadi itu apa saya dapat gambaran kalau AI itu bakal dipakai ke luar negeri, AI kayak ke luar negeri. Nah, itu kayak ke negara Makau gitu, AI kalau nggak salah nama negaranya kayak ke Makau. Ya, terus? Itu aja, terima kasih. AI, God bless you. Ya, puji Tuhan, semangat, banyak berdoa, ya. Kamu harus banyak berdoa, kalau bisa memuji menyembah. Syukur-syukur kalau udah bisa berbahasa roh, ya, terus memuji menyembah, menggali firman Tuhan, supaya orang-orang yang bermaksud tidak baik terhadap kamu dan keluargamu tidak akan mengenai kalian, ya. Itu, dan semakin melekat sama Tuhan, nanti Tuhan akan tambah-tambahkan. Saya imani
pesan Tuhan yang dari kamu akan Tuhan bawa ke Makau, ya. Jadi semangat, terus maju. Terus memuji menyembah, yakin dan percaya Tuhan sendiri yang sudah panggil, sudah pilih, dan percayakan kasih karunia-Nya kepada kamu. Imani, terus berjalan bersama Tuhan. Nanti Anastasia juga akan dipakai Tuhan, seperti Tuhan pakai AI. Ya, Tuhan berkati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan penglihatan nubuatan, ada? Kalau ada bisa disampaikan. Mau bakso apa enggak katanya? Oke, kalau nggak ada, kita kembali memuji menyembah Tuhan, ya. Yang lain berdoa. Saudara, banyak di antara Anda yang dipakai Tuhan, tapi jangan malu, jangan takut. Anastasia ini juga awalnya dikasih Tuhan dari mimpi. Tapi dia berani menyampaikan. Dan akhirnya Tuhan tambah-tambahkan lagi. Ya. Anda masuk di dalam kumpulan di mana yang meluaskan Roh Kudus berkarya dan yang berbicara kepada Anda semua bukan saya.